Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdaril azim. Alhamdulillah kita kembali lagi mengaji kitab Alfiyah 1002 bait tentang ilmu nahwu dan shorof. Pada episode kedua kali ini kita akan membahas kalam wa ma yuta'alafu minhu. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, ayo kita bersama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kalam ini ya, ini agak terjadi judulnya ini ya, kalam dan strukturnya, tapi ternyata ada, wah ini karya anak saya kayaknya, gak apa-apa ya. Nah, target kita pada pengajian episode kedua ini adalah pertama membahas definisi 4 istilah. 1 kalam, 2 kalim, 3 kalimat, 4 qaul. Apa sih 4 kata kunci ini artinya? Perbedaannya bagaimana? Contohnya apa aja? Nah, itu ya. Yang kedua, targetnya adalah tentang isim, fa'il, dan huruf. Ya, definisinya dan sebagainya. Nah, untuk membedakan, otomatis kita harus tahu ciri-cirinya kan, tanda-tandanya. Kita juga akan membahas target yang ketiga, tanda isim, tanda fi'il, dan tanda huruf. Terakhir, kita membahas pula perbedaan antar fi'il. Kan ada fi'il apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Bedanya apa? Nanti diungkap dalam pengajian episode kedua kali ini. Mari langsung saja kita mulai dengan bersama-sama baca ya, dari kolam Muhammadun aja, mumpung masih sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmad rabbillaha khaira maliki nabi al-mustakmilina syarafa fi alfiyah biha mahwiyah wa taqdiri dhambi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyah tabdi mu'ti wa bisabil ha'izun tabdila mustawjibun thana'i al-jamila wallahu yaqtibi firali walau fi darajatil akhirah kalamuna lafdhu mufidun kasakim wa asmu wa fi'lun thumma harfunil kalim qadu'an wa kalimatun biha kalamun qad yu'ambil jari wa tanwini wa nida wa al wa mustadil ismi tamyizun hasal bi tafa'alta wa atat wa yaf'ali fi'lu yanjali si wa humul harfu kahal wa fi'lam yali lam kaya syam wa madil af'ali bi tamyiz wa sim bin nuni in amru fi wal amru ila min yakuni luni mahal fihi wasmun sahwa hayya hal. Biasa ya kita maknain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ila an qala al-kalamu wa ma yuta'allaqu minhu. Al-kalamu ay hadza tegese utawi iki fasal iku al-kalamu ngebahas kalam. Wa malan lafat yuta'allafu kang disusun apa kalam. Wa malan lafat yuta'allafu kang disusun apa kalam minhu kang disusun apa kalam minhu saking ma. Kalamuna utawi kalam mungguh kita ahli nahwu. Kalamuna utawi kalam mungguh kita ahli nahwu iku lafdun lafat mufidun kang maidahi kastakim kaya olehe maidahi lafat istakim. Kastakim kaya olehe maidahi lafat istakim. Wasmun
wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Nah, kita loncat ya. Al kalim wal kalim gitu ya. Lan utawi kang arane kalim wal kalim lan utawi kang arane kalim iku ismun isim wa fi'lun lan fi'il tsumma harfun nuli huruf. Tsumma harfun nuli huruf. Wahiduhu utawi mufrode ya, kata tunggalnya. Utawi ijen atau mufrode kalim iku kalimatun arane kalimat. Iku kalimatun arane kalimat. Wal qaulu utawi arti qaul wal qaulu utawi artine qaul iku am. Nyumrambah apa qaul atau umum apa qaul. Nyumrambah atau umum apa qaul. Wa kilmatun utawi kalimat iku qad yu'am. Diloncat lagi. Iku qad yu'am ya, kilmatun loncat di sini. Iku qad yu'am. Teman-teman dituju apa kalamun kalam bihak lawan kilmah atau kalimat. Bihak lawan kalam atau kalimat. Bil jarri kelawan i'rab jar. Bil jarri kelawan i'rab jar wa tanwini lan tanwin wa nidalan dadi munada. Wa nidalan dadi munada wa al wa musnadin lan dadi musnad ilaih. Lan dadi musnad ilaih. Ikulil ismi kedua isim. Ikulil ismi kedua isim tamyizun utawi bedani. Tamyizun utawi bedani hasol kang hasil apa tamyiz. Tamyizun utawi bedani hasol kang hasil apa tamyiz. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yanjali. Maknain yang ini dulu lah. Utawi-utawi dulu ya, enak ya. Fi'lun utawi fi'il iku yanjali dadi jelas jadi pertele. Orang sini nggak paham pertele. Telo aja nggak paham. Jelas, dari jelas apa fi'il bita fa'alta kelawan ta'il lafat fa'alta. Ai tafa'il. Ta'fa'il. Taknya berkedudukan sebagai fa'il. Wa atat lan ta'il lafat atat. Wa atat lan ta'il lafat atat. Wa yaf'ali lan ya'il lafat if'ali. Wa yaf'ali lan ya'il lafat if'ali. Wa nuni aqbilanna. Lan nuni lafat aqbilanna. Ai nuni taukid. Wa nuni aqbilanna lan nuni lafat aqbilanna. Ai nuni taukid. Siwahu ma utawi seliyane isim lan fi'il. Siwahu ma utawi seliyane isim lan fi'il iku al harfu arane huruf. Iku al harfu arane huruf. Kahal kaya lafat hal wa fi lan lafat fi wa lam lan lafat lam. Kahal kaya lafat hal wa fi lan lafat fi wa lam lan lafat lam. Fi'lun utawi arane fi'il mudhari atau tanda fi'il mudhari, tanda khusus fi'il mudhari. Iku yali bisa ngiring-ngiringi apa fi'il mudhari? Bisa ngiring-ngiringi apa fi'il mudhari? Lam ing huruf lam. Lam ing huruf lam. Kaya syam, kaya lafat yasham. Ya maksudnya lam yasham gitu ya. Kaya lafat yasham. Yasham itu apa? Ngambu sapa wong lanang siji. Mis, wamis ya, diloncat nih biar enak kita maknanya. Wamis. Lan beda nasire wasim. Lan tengerana sire wasim lan tengerana sire tengeri
Madiyal af'ali ing pira-pira fi'il madhi, madiyal af'ali ing pira-pira fi'il madhi dibedakan ditengeri kelawan apa? Bitta kelawan tak fa'il. Bitta kelawan tak fa'il. Miswasim fi'lal amri ing fi'il amar. Fi'lal amri ing fi'il amar. Bin nuni kelawan nun taukid. Bin nuni kelawan nun taukid. In fuhim, ini loncat ke sini. In fuhim, lamun difahami apa fi'il amar, lamun difahami apa fi'il amar, in fuhim lamun difahami apa amrun makna perintah gitu. In fuhim lamun difahami apa amrun makna perintah. Apa amrun makna perintah. Wal amru lan utawi lafat kang nuduhaken makna perintah. Wal amru utawi lafat kang nuduhaken makna perintah iku ilam yaku lamun ora ana. Iku ilam yaku lamun ora ana apa mahallun, ya mahal enggon manjing, apa mahal enggon manjing linuni kedue nun taukid, linuni kedue nun taukid fihi ing dalam amar, fihi ing dalam amar iku linuni, ya iku linuni kedue non fihi ing dalam amar lamun ora ana kuan huwa ai fahuwa, ya mangka utawi amar, mangka utawi amar iku ismun, arane isim fi'il, arane isim fi'il cukup ini, enggak usah amar juga ini, arane isim fi'il. Nahwu soh, pada lafat soh, soh itu maknanya uskut, menengah sira, uskut menengah sih, diamlah kamu, itu namanya soh. Wa hayyahal ay akbil madepes sira, hayyahal madepes ay akbil madepes sira. Nah ini makna pegon sudah selesai. Lanjut kita ke terjemah fasal pertama ini, ya. Ini fasal pertama ini. Ya, Alfiyah itu ada sekitar 80 fasal, Mas. Ini baru fasal pertamanya. Terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 fasal, 7 bait. Bismillahirrahmanirrahim. Terjemah fasal pertama ini, ya. Al kalamu wa ma yuta'allaf minhu. Yuta'allafu bukan yata'allafu, yuta'allafu. Penjelasan kalam dan sesuatu yang kalam terbentuk darinya, gitu maksudnya, ya. Sesuatu yang kalam terbentuk darinya, ya. Kalam dan strukturnya. Kalamuna lafdzun mufidun kastakim wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kalam menurut istilah kami, ya, ilmuwan nahwu, ialah lafdzun lafat, mufidun yang bermakna lengkap, yang memberi, yang bermakna lengkap. Maksudnya bermakna lengkap itu yang memberi faidah, sehingga orang yang dengerin tuh diam puas. Seperti istakim, seperti istakim, luruslah Anda, istiqomah sir. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim, sedangkan kalim ialah isim, fi'il dan huruf. Kalim itu terbentuknya 3 kalimat. Itu kalim. Bisa isim semua, bisa fi'il semua, bisa huruf semua. Minimal ada 3. Wahiduhu kalimatun. Nah, bentuk tunggal kalim ialah kalimat. Wal qaulu am. Adapun qaul itu maknanya lebih umum. Wakil matun biha kalamun qad yu'am. Terkadang yang dimaksud kalimat sama dengan kalam. Contohnya apa? Kalimat la ilaha
la Allah disebut apa? Kalimat tauhid. Padahal itu la ilaha illallah itu kalam. Kalimat thayyibah. La ilaha illallah itu kan kalam. Tapi disebutnya kalimat. Terkadang begitu. Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin ismi tamyizun hasal. Dengan i'rab jar, tanwin, nida panggilan dan musnad ilaih isim dapat dibedakan dari yang lain. Dari yang lain. Dari fi'il dan huruf. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilanna fi'lun yanjali. Dengan huruf ta, domir ta, ya. Ini bukan huruf ini, salah ini ya. Ini terjemahnya salah ini, sorry. Dengan domir ta sebagai fa'il pada lafadz fa'alta, domir ta sebagai fa'ilnya lafadz atat, ya. Huruf ya mukhatabah muannasah pada lafadz yaf'ali dan juga dengan nun taukid pada lafadz akbilanna fi'il terlihat tampak jelas. Nah, ini tanda-tandanya fi'il. Ada 4. Ta fa'alta, ta atat, ta ya-nya if'ali, ya muannasah mukhatabah sama nun fi'il. Nah, kalau huruf gimana? Siwahumal harfu kahal wa fi walam. Selain isim dan fi'il itulah huruf. Nah, gitu ya. Itulah huruf. Seperti hal, apakah artinya? Fi di dalam dan lam tidak atau bukan. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasyam. Nah, ini ciri khas masing-masing fi'il ya. Fi'il pertama fi'il mudhari', ciri khasnya apa? Bisa jatuh sesudah lam. Seperti lam kayasyam. Yasyam itu bisa jatuh setelah lam. Berarti yasyam ini adalah fi'il mudhari', bukan fi'il amr, bukan fi'il madhi. Ya. Wamis madil af'ali bita. Nah, itu wamis madil af'ali bita. Bedakanlah fi'il madhi dengan ciri khas tak domir tadi, ya. Tak domir sebagai fa'il tadi. Wasim fi'lal amri bin nuni in amrun fuhim. Dan tandailah fi'il amr dengan nun taukid apabila fi'il ini mengandung arti perintah in amrun fuhim. Jadi fi'il amr syaratnya 2. Bermakna perintah dan dapat menerima nun taukid. Kalau nggak salah satunya bagaimana ini? Wal amru illam yakul lin nuni mahal fihi fahuwasmun nahu soh wahai. Ya. Jika ada kalimat bermakna perintah amr tapi tidak bisa menerima nun taukid, maka itu namanya isim alias isim fi'il. Isim fi'il itu seperti soh wahai hayyahal. Lihat, perhatikan lafaz soh dan hayyahal. Soh ini bentuk kalimatnya seperti isim. Emang isim. Tapi ternyata maknanya adalah fi'il. Uskut. Diamlah anda. Wahayyahal. Kayak emang isim ini lafaznya. Ternyata maknanya fi'il. Akbil, hadaplah kamu. Menghadaplah kamu. Akbil. Ini luar biasa. Ya, Mang Fajar, jangan kaget kalau ke Thailand. Banyak cantik-cantik Mang Fajar. Ternyata punya burung. Punya telur sama burung. Hati-hati, jangan ketipu itu. Di Thailand itu, ya Allah ya. Cantik-cantik beneran. Bil, ternyata apa? Punya burung. Nah itu isim fi'il itu. Modelnya isim, jeroannya fi'il. Hati-hati itu. Nah ini alhamdulillah
dalam penjelasan kita pada pertemuan ini dan seterusnya, kita berpatokan pada ini, tasjir. Tasjir itu menyekemakan, pakai tabel, pakai skema. Alfiyah Imam Ibn Malik. Dan juga keterangan-keterangan penting dari syarah Ibni Aqil. Ya. Filauhat wa jadawil wa kharaid diniyah. Ini karya Al-Hajj Laith Al-Iraqi. Kami ambil dari Maktabah Lisanil Arab. Nah, ini enak ini. Makanya tadi, ya, satu sisi ya nggak sulit, ya, karena bahan-bahannya lengkap. Arabi cuman mengajar, ya, mengumpulkan ini, ya, sama apa? Menjelaskan secara lisan. Ya, alhamdulillah sekarang online nih, di online ini aja sekalian biar manfaat. Ya. Lebih umum lagi, ya. Sahabat-sahabat yang menyaksikan video ini, mari kita lebih perjelas lagi, ya, bait-bait tadi yang sudah kita maknai dan terjemahkan. Ini singkat-singkat saja, ya. Syarah 2 bait pertama bab ini, ya. Kalamun lafdzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun tsumma harful kalim. Wahidu kalimatun wal qawlu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Di sini mustalahat, ya, kata kunci kita dalam 2 bait ini adalah 4, ya. 1 kalam, 2 kalimat, 3 kalim, 4 qaul. Kalam itu apa? Definisinya Imam Ibnu Malik itu paling simpel. Apa? Al-lafdzul mufid. Udah gitu aja. Lafaz yang memberi faidah. Faidah yang kayak gimana? Nah, diterangin oleh Ibnu Aqil, faidatan yahsunus sukutu 'alaiha. Yang sekiranya membuat pendengar itu diam baik, diam bagus, puas, paham, gitu, ya. Bahkan dalam tadi, ya, syarah Al-Kafiyah Syafiyah, ya, Imam Malik malah kasih standar yang lebih berat. Faidah ini baru, informasinya baru, tidak boleh yang sudah diketahui oleh masyarakat umum. As-sama'u fauqona. Siapa yang nggak tahu? Langit ada di atas kita. Tahu semua kan? Tahu semua. Itu bukan kalam. Kenapa? Karena bukan faidah yang baru. Itu standar ketat dari Imam Ibnu Malik. Tapi oleh syarah-syarahnya, enggak lah, yang baru yang lama sama aja lah, yang penting paham. Itu kalam. Nah, kalam ini tersusun dari apa? Musnad ilaih. Ya, karena susunan yang menghasilkan faidah yahsulus sukutu 'alaiha itu hanya tarkib isnadi. Nah, nanti kita pada tabel berikutnya ini tarkib isnadi. Ada banyak tarkibnya, ada 6. Nanti kita terangin satu-satu. Ini tarkib isnadi, itulah kalam. Musnad dan musnad ilaih. Ya, subjek predikat lah kalau gitu. Nah, kalam ini memiliki banyak teman. Ada kalim, ada kalimat. Kalimat kalimat, rangkaian kalimat itu bisa menjadi kalam, bisa jadi kalim, bisa jadi qaul. Ya, kalimat itu apa? Al-lafdzul maudhu' li ma'nan lafaz yang diciptakan, ya, yang diletakkan untuk menunjukkan makna tunggal. Jenisnya nanti ada 3, ya. Yaitu tadi isim, ismun, fi'il, sama huruf. 3 nanti aksamuha nanti, ya. Istilah ketiga kalim. Kalim itu apa? Ma tarokkaba min salasi kalimat. Ya. Sesuatu yang tersusun dari 3 kalimat atau lebih. Mufidatan kanat au ghairu mufidah. Baik memberi faedah ataupun tidak. Ya, lam. Udah 3 kan? Udah itu kalim itu.
Darosna fil masjidi. Udah kalim. Kami belajar di masjid. Udah kalim lebih itu. Ada 4 kata soalnya. Itu yang berfaedah, mufidah. Atau yang tidak berfaedah kayak tadi lam. Ya kan? Pertanyaan, sudah makan belum? Kan perlu jawaban itu. Nah, kalimat kalau sudah, qaul. Kalau qaul apa? Ma yadullu ala ma'nan. Sesuatu yang menunjukkan makna. Bisa berangkai menjadi kalam ataupun kalim. Bisa tunggal sendirian menjadi kalimat. Jadi qaul itu tadi wal qaulu am. Qaul itu artinya lebih umum, bisa semuanya. Kalau kalim ya pasti terdiri dari beberapa kalimat, minimal 3 kalimat, tapi belum tentu disebut kalam. Bisa jadi kalam, bisa jadi tidak. Ya. Kalam juga sama, belum tentu bisa jadi kalim. Kalau terdiri dari 2 kalimat, dia bukan kalim. Kalau lebih dari 2 kalimat, dia bisakah kalim. Nah, sekarang kita fokus ke kalimat ini. Kalimat ini ya, dalam jurumiyah juga sudah ini ya. Terdiri dari 3. Isim, fi'il, huruf. Isim itu apa? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha walam taktarin bizaman. Kalimat itu ya dalam bahasa Indonesia ya kata. Kalam dalam bahasa Indonesia itu justru kalimat. Nah, itu. Cuman kita untuk lebih akrab dengan istilah Arab, ya, walaupun keterangannya pakai Indonesia, kita pakai standar makna Arab aja ya. Kalimat adalah kata, kalam adalah kalimat. Kalimatun kalimat, kata yang menunjukkan makna sendirinya, makna dengan sendirinya, dan tidak terikat dengan zaman. Ya kayak nama-nama kita. Ya, contoh Khalid, kitab, nama kota Baghdad, Hasan, Jaran, dan sebagainya ya. Nabil, Fadil, Jambi, itu apa? Isim itu nggak terikat oleh waktu. Nah, fiil ini, kalau fiil, ini isim ini sebenarnya banyak ya. Pembagiannya banyak sekali isim ini. Tapi nanti ada waktunya ya. Yang kita bahas dalam waktu dekat ya, isim itu ma'rifat, nakiroh kan gitu. Padahal banyak banget isim. Nah, fiil sekarang. Fiil itu dibagi 3 lagi. Fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Apa itu? Kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha, ya. Waqtaronat. Nah, lam taktarinya diganti aja waqtaronat. Bizaman. Kalimat yang menunjukkan makna sendirinya terikat dengan waktu. Kalau waktunya itu sebelum bicara, berarti sudah berlalu, itu namanya fi'il madhi. Darosa, dia telah belajar. Kataba, dia laki-laki telah menulis. Najaha, dia santri telah sukses, telah terjadi. Atau waktu itu menunjukkan saat saya bicara atau akan terjadi setelah bicara akan. Jadi zaman hal dengan istiqbal, itulah namanya fi'il mudhari. Yadrusu Nabil mau ngaji. Ya. Yaktubu Saifi mau nulis, maknain. Mau atau sedang nulis sekarang. Itu fi'il mudhari. Yanjahu rizki akan sukses atau sedang sukses. Enggak ada yang dikodok Ramadannya kan itu. Nah, fi'il amr itu gimana fi'il amr? Fi'il amr itu kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha waqtaran bi zamanin ba'da zamanit takallum. Ini kurang ini ya. Wa ya dulu alal amr ya. Kalau amr ini kalimat yang menunjukkan maknanya sendiri, terikat dengan zaman yang terjadi setelah
bicara dan menunjukkan perintah tadi in amrun fuhim. Ini kurang ini. Dan juga tadi ya menerima non tahu. Oke. Nanti pinter si Nabil. Ini juga nih ya. Ini juga nih ya. Ini zaman ma'a zamanit takallum atau setelah takallum juga bisa ya. Fi'il mudhari ini ya. Nah, sekarang huruf. Huruf itu apa? Tidak bisa menunjukkan makna sendiri, apalagi terikat waktu. Menunjukkan makna sendiri juga nggak bisa. Bisanya gimana? Dengan fusion, dengan bergabung dengan kalimat yang lain. Baru dia menunjukkan makna. Baru ketahuan maknanya apa nih? Nah, huruf ini sebenarnya ini nanti dibaginya saat nanti, tapi beliau ya Mangles ini jelasinnya sekarang. Huruf itu ya dibagi menjadi dua. Huruf yang khusus dia nggak bisa kalau tidak pada daerahnya. Ini huruf khusus. Ada huruf ghairu mukhtas. Ghairu mukhtas tidak khusus. Bisa kemana-mana. Ya, kahal, wafi, walam. Hal itu menunjukkan ghairu mukhtas. Karena hal ini bisa masuk ke fi'il. Hal qomat talibu. Apakah santri itu telah berdiri? Ya, kan koma itu apa? Fi'il madi. Halit talibu qaimun. Apakah santri itu adalah orang yang berdiri? Nah, hal masuk isim. Jadi ghairu mukhtas. Hal. Yang mukhtas hanya masuk kepada isim. Itu fi. Kahal wafi. Fi. Fid dari rojulun. Kalau ada fi'il kemasukan fi pasti setelah fi ada huruf masdariyah baru apa? Fi'il. Ya, fi. Bisa juga mukhtas bil fi'il. Ya, kahal, wafi, walam. Huruf yang hanya masuk pada dunia fi'il. Nggak bisa masuk ke isim, nggak bisa ke huruf. Apa itu lam? Maaf, bukan lam ya. Iya, lam ya takasal. Fadil tidak pernah males. Luar biasa. Ini khusus pada lam. Nah, lanjut ya. Ini tarkib tadi ya. Ini juga tambahan yang sangat penting. Bahwa dalam susunan kata dalam bahasa Arab itu ada 6 jenis susunannya. Ada murokab isnadi atau tarkib isnadi. Tarkib isnadi ini ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Yang terdiri dari isim awalnya. Fi'liyah terdiri fi'il awal. Tarkib isnadi itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Ya. Musnad itu predikat. Musnad ilaih itu apa? Subjek. Jadi coba Allahu ahad. Allah itu apa? Mang Fajar. Biar gak ngantuk. Musnad apa musnad ilaih? Allah itu. Hah? Musnad ilaih Allah itu. Ahadnya lah yang menjadi musnad. Mubtada itu wajib isim. Makanya nanti dibahas. Ahad lah namanya musnad. Subjek, predikat itu susunannya persis seperti mubtada, khobar. Subjek, musnad ilaih, baru musnad. Dibalik kalau jumlah ismiyah. Musnad dulu, fi'il dulu, ja'a dulu. Al-haqqu apa? Baru musnad ilaih. Musnad ilaih. Nah ini sama. Fa'il, naib fa'il
isim kana, ya, isim inna dan sebagainya. Itu wajib apa? Berupa apa? Berupa isim. Berupa isim. Ya, musnad ilaih aja, fa'il, naibul fa'il sebagainya. Nah, ini musnad ilaih al-haqqunya, ja'a musnad al-haqqunya musnad ilaih. Wa zahaqal batil. Kebenaran pasti datang, kebatilan pasti hancur. Nah, murokab idhofi ini luar biasa. Nanti ya kita belajar di akhir. Itu ada murokab idhofi yang maknawi atau mahdhah, ada yang lafzi berarti ghairul mahdhah. Contoh yang maknawi, yang mahdhah. A'tazzu bidinil Islam. Saya bangga dengan agama Islam. Muhammadun nasirul haqqi. Muhammad adalah pembela kebenaran. Yang menjadi syahidnya, yang menjadi inceran kita, sasaran kita adalah dinil Islam. Itu din mudhof, al-Islam itu mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu wajib apa? Jar. Berarti wajib isim mudhof ilaih itu, Mas. Nasirul haq, mudhof Yang ketiga tarkib bayani, murokab bayani. Murokab bayani ini banyak. Ada yang menjadi wasfi, sifat. Sifat juga ada yang hakiki, ada yang sababi. Nah, ini sudah lewat, ini kita bahas di mana? Di Nazom Umaryoto. Imriti ini. Kalau belum paham silahkan buka lagi di Imriti. Tarkib wasfi hakiki. Contoh ihtaramtu Abdullahil alima. Al-alima ini ya, Abdullahil alima inilah ya yang menjadikan tarkib wasfi yang otomatis itulah tarkib bayan. Tarkib wasfi sababi contohnya apa? Ja'a Muhammadun al-alimu ashabuhu. Muhammad telah datang. Yang alim, siapa yang alim? Muhammadnya? Bukan. Yang alim justru teman-temannya. Gak tahu kalau Muhammad Nabil yang alim enggak? Yang datang betul Nabil, tapi yang pinter, yang alim itu justru teman. Itu namanya sabab. Tarkib wasfi sabab. Tarkib bayani yang taukidi itu ada dua lagi. Ada taukidi lafzi, ada yang maknawi. Makkatu baladun amin. Makkatu ini tarkib taukid. Diulang-ulang untuk berfungsi pengkokohan, penguatan makna, peneguhan di hati. Ya. Terus al-amru kulluhu lillah. Kulluhu ini namanya taukid. Maka al-amru kulluhu inilah namanya tarkib apa taukid yang maknawi. Lafadznya beda tapi maknanya sama. Al-amru urusan kullu, semua urusan itu diperkuat lagi. Lillah, milik Allah. Nah, tarkib bayani yang terakhir namanya tarkib badal. Nah, murakab badali. Nah, badal ada 4. Nah, ini di Jurumiyah juga ada ini. Apa aja? Mutabik, ya. Al-qul minal qul, al-ba'd minal qul, al-istimal, al-mubayyin, ya. Atau badal khoto, badal kholat. Yang maknawi hadara Muhammadun akhuka. Muhammadun akhuka itu namanya tarkib badali jenis mutabik. Siapa Muhammad? Saudara, siapa saudara? Ya Muhammad, ya 100%. Kalau yang badal ba'd mingkul roja'at thalabatu ba'duhum. Siswa-siswa udah pulang, sebagiannya aja. Nah, bukan semua namanya ba'd mingkul, sebagian dari semua. Istimal. Wasolani Muhammadun ilmu. Muhammad telah sampai ke saya. Ilmunya, bukan Muhammadnya, tapi apa yang dikandung
oleh Muhammad, yaitu ilmunya nyampe ke saya. Muhammadnya belum pernah mampir ke sini. Namanya istimal. Nah, mubayyin yang ghalat ini, qara'tul hadis al-Qur'an. Nah, gimana? Hadis apa Quran yang kamu baca? Oh, saya baca hadis. Quran, ding. Tuh ghalat. Nah, tarkib atof yang keempat. Tarkib atof itu ada dua lagi. Ada atof nasaki, ada atof bayani. Nasaki itu ya biasa, ya. Ya pakai huruf gitu ya. Rokiba Bakrun wa Khalidun al-Farosa. Bakrun wa Khalidun ini ma'tuf sama ma'tuf alaih inilah namanya tarkib atof. Bakar dan Mang Khalid telah mengendarai jaran. Kalau bayani tanpa huruf atau malah menjelaskan. Ya, ada mubayyan, ada mubayyan bih, ada mubayyin. Ya, saya melihat Abu Hafs. Siapa sih Abu Hafs? Yaitu Umar. Nah, itu atof bayani. Ya Umar. Ini atof bayani ini hampir mirip sama badal, Yang kelima, ya ini jarang, ya, tapi ya ada. Tarkib masjid. Tarkib masjid itu apa? Dua kata dimasjikan, dimix, digabung, dijadikan satu kesatuan. Ya. Tarkib masjid ini ada banyak jenisnya. Ada yang menunjukkan nama. Contoh hadro maut. Hadro mauta. Oke, paham ya? Baitalah ba'labaka. Bisa juga masjid ini ditutup dengan waihi. Bisa juga tidak ditutup dengan waihi. Si bawaihi ini tarkib masjid. Aslinya si bawaihi. Si bawaihi rojulun nahwiyun. Si bawaihi itu seorang lelaki pakar nahwu. Nah, si bawi inilah namanya tarkib masjid. Dua kata menjadi satu kata. Bisa juga tidak diakhiri dengan waihi, biwaihi. Safartu ila hadramauta, safartu ila baital ahmad. Ya, maka tarkib masjid itu apa? I'rabnya apa? Nah, i'rab mabni fathah. Nah, murokab ada ya, itu ada yang berwazan fa'il, ada yang tidak berwazan fa'il. Ini tarkib ada terdiri dari angka berapa? 11 sampai 20 ya, yang terancam banget. Tarkib ada di Qara'tul faslata litsa'asyara. Saya membaca bab ke-13. Ja'ani salasata asyaratil tilmizan. Nah, salasata asyara. Salisa asyara itulah tarkib ada. Nah, alhamdulillah ini kita masuk ke 5 tanda isim. Apa aja? Bil jarri. Tanda pertama adalah jer. Wa tanwini, tanda kedua adalah tanwin. Wan nida, tanda ketiga adalah nida. Mana ini? Nida ini. Keempat al. Kelima terakhir adalah isnad ilaih atau musnad ilaih. Itulah kelima tanda khusus isim. Di mana yang lain tidak bisa. Tapi ingat Mas ya, tanda ini namanya tanda loh. Tidak harus melekat pada isim. Yang penting minimal isim ini bisa kemasukan tanda-tanda tersebut. Salah satu tanda yang bisa diterima oleh kalimat berarti kalimat ini adalah namanya isim. Jer ya, rumusnya i'rab jar itu kapan? Ketika terjadi salah satu dari 3 hal. Satu, isimnya tadi kemasukan huruf jer. Maka
i'rab jer. Marortu bi madrasatin. Madrasatin ini tandanya merupakan kalimat isim. Kenapa? Bisa kemasukan huruf jar, akhirnya dia juga i'rabnya jer. Kalau nggak bisa menerima i'rab jar, ya berarti bukan isim, bisa fi'il, bisa huruf yang lain. Jar juga sebab idhofah tadi tuh yang bacanya tadi tuh luar biasa itu ya. Mudhof ilaih ya, itu pasti jar. Pasti jar. Kita bulughatin, buku bahasa. Ya. Lughatin ini jar kenapa? Idhofah karena ya, dibaca gabung dengan lafaz sebelumnya buku bahasa. Kita bulughatin, nah, jar. Atau tabaiyah ya tadi ya. Ngikut-ngikut lafaz sebelumnya, bisa jadi badal, bisa jadi taukid, bisa jadi atof, bisa jadi apa lagi? Na'at atau wasfi. Tabaiyah. Salamtu atau salimtu ala rajulin alimin. Salamtu ala rajulin alimin. Saya udah salaman sama kiai yang pintar, yang alim. Nah, itu jar itu. Ya, penyebab i'rab jar itu 3. Sebab huruf jarnya, sebab menjadi mudhof ilaih idhofah, sebab juga mengikuti lafaz yang sebelumnya beri'rab jar. Ada tabe yang mengikuti, ada matbu. Ketika matbu'nya jar, ya maka kita yang ngikutin tabe harus jar. Nah, itu yang pertama, tanda pertama jar. Tanda yang kedua adalah tanwin. Masya Allah, tanwin ini banyak. Ada apa? Ada tanwin tamkin, tangkir, muqabalah, iwad. Tamkin itu apa sih? Tanwin yang ketemunya dengan isim-isim yang dapat di i'rab kayak saya. Itu asal mampu aja. Insya Allah. Mampu masuk ke isim isim-isim isim-isim yang menerima i'rab. Itu kok tanwin, berarti ini isim. Isim apa? Tamkin. Bisa juga tangkir. Tangkir itu tanwin yang berfungsi untuk meluaskan makna. Wih, diminum sih, wih. Yang enak, wih. Biar nggak ngantuk. Nah, Bil, minum. Nah, ini sahabat-sahabat ngantuk ini. Kita sambil ngopi nih ya. Nah, sahabat, tanwin tangkir ini bertemu isim-isim mabni. Sibawaihin. Jadi kalau sibawaihi ya, nggak ada tanwin, ya Imam Sibawaihi tadi penulis kitab Alkitab, pakar legendaris ilmu nah. Tapi kalau Arabi tambahin tanwin, sibawaihim. Wih, semua Sibawaihi. Yang Arabi maksud semua Sibawaihi. Contoh yang kayak tadi. Kalau Arabi bilang soh, itu Arabi maksud ke pandangan Arabi ke siapa? Soh. Nah, diam kamu, kan gitu. Ketujuh ke yang Arabi itu. Tapi kalau ditanwin, dinakirohkan, sohin. Nah, itu untuk semua nakiroh. Paham ya? Itu fungsinya tanwin tangkir. Nah, ada juga tanwin muqabalah. Muqabalah itu ya ketemunya hanya di jamak muannas salim, muslimatun, mukminatun. Ini solehah benar perempuan. Hanya dapat tanwin muqabalah. Nah, ada lagi yang terakhir yang banyak ini, namanya tanwin iwad, tanwin pengganti dari huruf atau lafaz atau kalam yang terbuang, digantinya apa? Tanwin doang. Ada tanwin iwad, tanwin yang menggantikan jumlah. Tanwin yang menggantikan jumlah. Contohnya apa? Yauma idzin,
Ya, idan, ukrimaka dan sebagainya. Paham ya? Itu berarti isim karena menerima tanwin iwad. Nah. Ada juga ya pengganti dari isim. Ya, itu adalah tanwin yang sering dijadikan pengganti ya. Isimnya diganti. Contohnya apa? Kullu ya'malu ala syakilati. Katakanlah Muhammad, semuanya itu bekerja, beraktivitas sesuai wataknya masing-masing. Kullun, ya lafadz kullun. Nah, ini enggak ada di sini. Kullun itu berarti apa? Tanwin iwat. Ada yang dibuang isimnya. Apa? Maksudnya kullul insani atau kullun nasi. Ada annasnya. Inilah isim annas ini. Dibuang. Diganti apa? Tanwin. Kullu ya'malu ala syakil. Bisa juga tanwin iwat ini fungsinya pengganti dari huruf satu huruf doang yang ganti. Contoh tanwin iwat yang ganti huruf ini ketemunya biasanya ke isim-isim mangkus. Isim-isim apa? Mangkus yang akhirnya ya. Ini terutama ya. Contohnya apa? Jawarin, ghawashin. Ya, tanwin ini berfungsi ketika lafaz-lafaz ini adalah pas i'rab rafa ataupun jar. Kalau nasab, ya-nya dihidupin sesuai nasabnya apa. Kalau jazm, tanwin iwatnya rugi, ketakutan. Takut gak dibayar primer. Nah, itulah tanda-tanda apa? Isim. Yang keberapa ini? Yang kedua baru men. Yang kedua yang ketiga nida. Ya, pokoknya ada huruf nida, berarti setelah itu adalah isim. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu kan? Ya ayyuhalladzina amanu. Ya alladzina amanu. Itu isim jatuh setelah ya. Ya, tidak. Ada juga tanda isim yang paling mudah apa? Bisa menerima al-ta'rif. Al-ta'rif, ar-rih, al-masjid, al-musalla, al. Itu apa? Tanda khusus isim. Ya. Ini yang menggunakan al kayak gitu tuh Imam Khalil Al-Farahidi. Tapi dibantah sama Imam Simbawai. Alif lam yang benar bukan al. Antara guru dan murid di luar biasa. Nah, yang terakhir, sahabat-sahabat, isim itu bisa kita temukan, kita deteksi ketika dia dapat lafadz itu dapat menjadi musnad ilaih. Musnad ilaih alias menjadi subjek. Alias menjadi apa? Subjek. Contohnya darosal mujtahidu. Al-mujtahidu adalah isim. Kenapa dia menjadi musnad ilaih? Orang yang sungguh-sungguh itu pasti sukses. Nah, al-mujtahidu itu ada musnad ilaih. Lah bisa buka. Jangan salah paham. Nah, terus. Nah, ini sebentar lagi, tenang aja nih. Tanda-tanda fi'il. Ada berapa tanda-tanda fi'il? Ada 4. Nah. Bita fa'alta wa atat wa yaf'ali wa nuni aqbilan fi'lun yang menjadi fi'il akan menjadi jelas sekali dengan satu tak fa'il, domir tak fa'il. Tak fa'il ini Mas tidak hanya tunggal makna tapi multi makna. Tak fa'il itu kalau di domah darostu berarti menunjukkan mutakalim.
menunjukkan saya. Tak fa'il itu ketika dibaca fathah berarti apa? Kamu, anda daros tak, anda telah ngaji. Kalau tadi di domah daros tu, saya telah ngaji. Ada lagi tak fa'il yang khusus nggak bisa digangguan untuk siapa namanya? Fi'il yang menunjukkan perempuan, goib, perempuan pihak ketiga, ya. Mukhatabah. Pihak kedua ya, pihak kedua maaf. Mukhatabah. Contohnya apa? Darosti, dia perempuan telah lulus belajar. Ya. Nah, itu tafa'il yang pertama itu. Bisa bermakna 3 kan. Tafa'alta itu. Fa'alta, fa'alti, fa'altu. Maksudnya begitu. Ada lagi tak apa? Taknis yang mati. Nah, ini masuknya ke fi'il madi yang menunjukkan perempuan pihak ketiga. Nah, ini. Ni'mat bi'sat darasat. Saya juga ngantuk kayaknya. Nah, taknis kenapa? Tak ini menunjukkan perempuan. Asakina taknya mati. Contoh ya tadi ya. Ni'mat bi'sat darasat. Gara-gara inilah ni'mat bi'sa itu menurut sebagian ulama dikategorikan fi'il. Kenapa? Oh, bisa terima taknis sakira kok. Bisa nerima walaupun nggak selamanya nerima. Nah, terus itu yang berapa? Yang kedua atat. Yang ketiga ya fa'il. Ya fa'il ini apa? Ya yang menunjukkan perempuan. Ya ini menunjukkan perempuan dan ada hanya pada fi'il mudhari' dan fi'il amar. Contoh tadrusina, kamu perempuan lagi belajar ya. Bisa fi'il amr juga. Idrisi, kamu perempuan ngajilah. Ta'ali, kemarilah ke perempuan, kemarilah. Kan gitu. Nah, terakhir ya, nun taukid itu khafifah. Khafifah itu tidak ada tasydidnya, mati aja. Idrisan atau udrusan. Bisa juga apa? Berat. Tanwinnya berat. Kenapa? Ada tasydid udrusan. Berat. Nah, ini nun taukid ini juga khusus pada enggak ada di huruf apalagi isim. Udah ya, jelas ya. Nah, yang terakhir ini Mas, terakhir. Masya Allah. Ini belum 1 jam ini, baru 58 menit ini. Tanda huruf apa? Tanda huruf itu siwahumal harfu. Ka'al wa fi wa alam. Ya la yaqbalu alamatan min alamatil ismi wala alamatan min alamatil fi'li. Huruf itu tandanya ya tidak menerima tanda huruf, tidak menerima tanda isim, tidak menerima tanda huruf fi'il. Huruf itu adalah kalimat yang tidak bisa menerima tanda satupun dari fi'il maupun dari isim. Nggak bisa terima. Itulah namanya huruf. Nah, huruf ini ya tadi ya udah diterangin tadi itu ya. Terbagi menjadi 2. Mukhtas yang VIP ya. Hanya masuk ke isim saja fi, hanya masuk kepada fi'il saja lam. Adapun umum ghairu mukhtas yang tidak spesial. Itu ghairu ya. Jadi hurufnya ghairu mukhtas bisa masuk ke fi'il, bisa masuk ke isim. Udah diterangin ini ya hal. Yang isim ya fi ya.
Yang fi'il ya lam. Nah, sekarang perbedaan antara fi'il mudhari, fi'il madhi sama fi'il amr sama isim fi. Fi'lun mudhari'un yali lam kayasham. Ya. Fi'il mudhari ini dapat menerima lam. Contohnya lam yatakasa atau lam yasham. Yang fi'il yang dapat menerima lam itulah fi'il mudhari. Yang lain nggak bisa, Mas. Fi'il madhi bisa lam, nggak bisa. Fi'il amr, tambah nggak bisa. Nah, beda fi'il madhi apa khas, apa khususnya? Identitasnya fi'il madhi itu apa? Ciri khasnya. Biz wa madil af'ali bitta wa mis madil af'ali bitta. Ya. Domir tak fa'il yang ada fi'il madhi ya tadi darosta, darosti, darostu. Itu tak fa'il. Kalau tak fa'il itu ya berarti huruf sebelum tak itu mati. Ini luar biasa tak fa'il. Ya. Sama tak sakinah ya, jangan lupa itu dari darosta, darosat. Nah, kalau amr gimana? Amr itu syaratnya dua, Mas. Satu menunjukkan perintah, dua wajib dapat menerima nun tauhid. Entah itu yang khafifah, entah itu takilah. Lah, kok kalau ada lafad wal amru illam yakun linuni mahal fihi wasmun nahu fi'lan. Kalau ada makna yang bermakna perintah, lafad bermakna perintah, tapi tidak menerima nun tauhid, itulah isim fi'il. Alhamdulillah kita selesai pada pertemuan episode kedua ini. Nah, intinya kalam itu tersusun dari isim fi'il, kadang huruf gitu ya, sebagai tambahan, sebagai penyedap. Kalam itu terdiri pokoknya dari musnad dan musnad ilaih. Karena harus tarkib isnadi, nggak boleh tarkib yang lain. Nah, kalau kalimat pokoknya terdiri dari 3 huruf aja. Kalau lebih umum bisa semua. Kalimat ya tadi ada 3 tadi kata itu. Isim, fi'il, huruf. Masing-masing punya tanda. Isim itu tandanya 5 di sini. Ya. Fi'il itu tandanya 4. Huruf tidak memiliki tanda. Ciri khasnya fi'il mudhari bisa menerima lam. Ciri khasnya amr menunjukkan perintah dengan bisa menerima nun tauhid. Ciri khasnya madhi bisa menerima tak fa'il, tak dhamir fa'il dengan tak ta'nis sakinah. Demikian kesimpulan pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita makin cinta bahasa Arab, bahasa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bahasa kita puji kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.